Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di channel Remaja, pengantar keterampilan menjahit. Pada video kali ini, saya akan memberikan bagaimana cara pasang kantong celana, yaitu di bagian belakang ya, kantong celana di bagian belakang, terutama bagi para pemula. Baiklah, kita perhatikan, ini adalah kantong celana bagian kanan ya, kantong belakang, terutama bagian yang paling kanan ya. Ada yang minta 2 sebelah kiri kanan, ada juga yang minta sebelah. Kalau mau sebelah berarti sebelah kanan saja. Seperti halnya kantong baju, kalau mau satu kantongnya cukup di bagian kiri. Tapi kalau celana, kantong satu yaitu di bagian belakang bagian kanan. Ini sudah saya siapkan ya. Tutup kantongnya seperti begini. Panjangnya ini 13 ya, 13. Ya, jadinya ya pakai kain keras M33 dalamnya ya. Nah, dibentuk seperti kantong begini, panjangnya 13, jadi balik menjadi begini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan pertama kali adalah kupnat duluan ini. Ini adalah kupnat ya. Tuh, bagian belakangnya ini dibikin kupnat atau dicubit ya. Tuh. Nah, kemudian lihat bagian belakang, kita balik Nah, bagian bawahnya ini sudah saya siapkan kantongnya seperti begini. Ini kantong putih, sengaja ya. Nah, kantong putih ini yang lebih tipis daripada kantong yang aslinya, daripada kantong yang abu-abu ini ya, kantong celana. Nah, sengaja saya sambung ini dengan kantong yang aslinya ya. Ini kantong aslinya, maksudnya kantong yang ini ya. Kenapa dikatakan kantong aslinya? Karena kantong ini ya nanti yang akan kelihatan ya. Kantong ini nanti yang akan kelihatan. Jadi bukan warna putih nanti yang akan kelihatan, tapi kantong yang sama ya. Nah, maka saya sengaja sambung seperti ini. Kurang lebih ini panjangnya 18, lebar kali 45 ya. Nah, di bagian dalam ini, bagian bawahnya ini kita pasang seperti begini. Ini dibagi 2, kasih tanda ya. Tuh. Dipasang. Ingat, ini sambungannya berada di dalam ya. Bukan sambungan luar, begini bukan. Nah, tapi bagian dalamnya lurus ke bawah. Cekrisan tadi ini dipaskan dengan dengan kupnat ini ya, dengan cubitan tadi. Setelah pas, baru kasih jarum ujungnya dan ujungnya. Terakhir bagian sini kasih jarum supaya tidak mengganggu, supaya tidak geser-geser. Setelah dipasang 3 jarum, 1, 2, 3. Ini kasih jaraknya tadi berapa? Kurang lebih 4 cm, ini 5 cm ya. Ini 4 cm, ini 5. Kenapa beda? Karena ini belakang itu naik ya ke atas ini. Yang atas inilah 5, ini 4. Tuh. Jadi tidak sama. Nah, setelah begini, setelah siap kantongnya, sudah disiapkan begini, bagian bawah. Kita lihat kembali bagian luar. Balik kembali. Jarumnya mesti nampak ya. 1, jarumnya ini. 2, jarumnya ini. 3, nah nampak. Baik, kita persiapkan kain keras 25F yang sudah ditempel di kain yang asli. Kain asli itu kain yang sama dengan kain celananya ya. Tuh, diobras bagian bawahnya, bagian bawah ini diobras. Tuh, ini dikasih kotak ya, kasih kotak, kasih pensil nih, kurang lebih 1,5 cm ini. Kita paskan di bagian kupnat ini, dibagi rata dengan kupnat ini sehingga menjadi sama ke sebelah sana, ke sebelah sini sama panjangnya dari kupnat ini. Jadi kupnat ini adalah bagian tengahnya. Nah, ini kita ukur yang bagian belakang ini, yang melengkung ini, sininya melengkung nih, ini belakang ya. Nah, kantongnya ini dari pensil tadi 9 cm sini.
Jaraknya 9 cm. Tusukan jarumnya, kemudian dari sebelah sini 8,5, tidak sama panjangnya, lebarnya. Tuh. Sekali lagi, batas kantong sini 9, sebelah sini 8,5. Ini yang bagian samping, ini yang bagian tengah nanti ya. Tuh. Setelah itu kita jahit pensil ini yang berupa kotak ya. Berapa panjang kotak ini? Panjang kotak ini adalah sepanjang tutup kantong ini. Sama ya lebarnya. Jadi panjang tutup kantong ini sama dengan kotak ini panjangnya. Sedangkan lebarnya kita taruh saja 1,5 cm. Sedangkan bibir kantong ini yang akan menjadi bibir kantong ini panjangnya 17 ya kali 14. Sekali lagi 17 kali 14. Sedangkan panjang kantong ini tadi hanya 13. Jadi dari sini ke sini 13. Maka ini dikasih kotak ya, pakai pensil saja supaya kelihatan. Nah, maka sudah siap, tinggal jahit. Yang mana yang dijahit? Yang kotak tadi ya, yang dikasih pensil. Tuh. Ikutin pensil tadi. Ikutin pensil tadi. Kalau sudah dijahit begitu, ambil lagi jarumnya, diambil ya, sehingga di dalamnya, di bawahnya seperti begini. Kotak ya. Nah, ini bawahnya, dalamnya, bagian bawah. Sedangkan bagian luarnya gini ya. Kemudian prosesnya, kotak ini kita gunting, digunting ke pojok, digunting, tapi pojoknya jangan sampai benangnya ke gunting ya. Tuh, digunting, tuh, dipaskan sampai pojok. Jangan jauh-jauh dari pojok ya. Kalau jauh-jauh dari pojok, begitu dibalik nanti mengkerut pojokannya itu. Ya, tuh. Ke pojok sebelah sini kita gunting, ke pojok sebelah sini kita gunting juga kotak yang tadi. Tuh. Sehingga kotak yang tadi menjadi bolong begini. Inilah namanya kantong bobok. Jadi bolong. Setelah bolong, masukkan ini ke dalam, ini juga masukkan ke dalam tadi, tuh dimasukkan sehingga menjadi bolong seperti ini. Mau lihat dalamnya? Nah, seperti ini dalamnya, tuh, ya, karena tadi dibalik tadi ya. Nah, ini luarnya seperti tadi. Nah, setelah ini yang bolong ini kita bikin menjadi bibir. Ada bibir 1, ada bibir 2. Pada kali ini kita memberikan contoh bibir 2. Artinya bibirnya ada 2. Karena ini adalah 1,5 cm, maka bibirnya harus disamaratakan besarnya ya. Nah, bagaimana cara menyamakan bibirnya? Kita dorong saja bagian dalamnya ini pakai jari tuh. Tuh. Nah, tuh. Dibentuk seperti ini. Tuh, ya. Kemudian yang bawahnya juga bibir yang ini kita dorong ke sana, tuh, sehingga membentuk bibir di sininya. Seperti begini. Disamakan bibirnya. Kalau sudah sama besar bibirnya, tuh, yang atas dengan yang bawah. Kalau sudah sama bibirnya, maka kita lihat dari dalam. Satu kantongnya ini, tuh, seperti begini. Nah, ini dijahit nih. Tuh, lihat ya. Perhatikan, ini yang dijahit. Tuh, 2 kali aja cukup. Dan ini sekalian diratakan kembali, jangan sampai terlalu lebar. Tuh. Bagaimana dalamnya, luarnya, tuh, seperti ini. Ini baru sebelah. Tinggal sebelah sini. Kita putar.
Sama, ini masih kosong ya, belum berbentuk bibir seperti ini. Maka kita dorong dari dalam, ini kan kerasnya, diambil, tuh, dilipat sehingga membentuk kantong. Karena bibirnya 2, maka atas bawah dibikin tekukan. Nah, sehingga membentuk kantong begini. Tuh, ya. Kalau sudah sama kantongnya, atas dan bawah sudah rata, kembali seperti tadi, bagian dalamnya kita jahit. Nah, kalau sudah sama, tekan pakai jari sebelah. Kemudian jari yang kanan membuka ini, satu kantongnya. Tuh, kelihatan dalamnya seperti ini. Kita jahit kembali ini. Tuh. Wih, putus nih. Sama dengan tadi, kita gunting sedikit supaya rapi. Sehingga berbentuk bibir seperti ini. Dan ini belum selesai ya bibirnya, masih kalau diginiin melebar, tuh bibirnya melebar. Kalau didorong mengecil. Nah, supaya tidak bisa didorong begini, kita harus matikan ya. Dimatikannya bukan di luar, tapi di dalam ya. Pertama ini harus disamakan dulu besar bibirnya. Setelah sama besar bibirnya rata tuh, ditekan pakai jari, kemudian dijahit dari dalam di sini, bagian dalamnya. Tuh. Nah, ini baru bagian yang atas nih ya, yang bawah belum, yang bawah masih bisa begini tuh. Nah, kita ratakan yang bawah sampai rata sama besarnya. Kalau sudah rata besarnya, baru ditekan pakai 2 jari begini, kemudian dilihat dari dalamnya. Seperti begini, diambil sini dalamnya. Nah, ini dijahit. Kita jarum yang tadi kita ambil kembali. Dan tarik ke sini. Tuh. Jadi ini begini. Ini bagian dalamnya ya. Seperti begini tuh, dan ini dibikin rapat ke sini ke kantong, makanya harus ditarik, dijahit sehingga menjadi begini. Ini dalam ya, bagian dalamnya seperti begini. Ini sudah rapat ya, tuh seperti begini. Tuh, ada jahitan satu, jahitan apa itu? Jahitan yang ini tadi. Tuh, ini bagian luarnya, perhatikan. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini, setelah selesai bibir ya. Kalau bibir satu hanya cukup yang bawah saja, dorong ke atas semuanya. Kalau bibirnya 2, dibagi rata. Yang atas dorong ke bawah sedikit, yang bawah dorong ke atas sedikit, sehingga menjadi 2 bibir seperti ini. Setelah sama bibirnya atas dan bawah, maka tempel kantong seperti ini. Catatan, pen keras harus di atas. Nah, ini ya. Tuh, masukkan saja. Tuh. Diselip saja. Tuh. Dengan perkiraan kantongnya harus pantas besarnya. Kalau terlalu kecil, cabut sedikit. Kalau terlalu besar, dorong sedikit. Nah, kalau sudah rata besarnya, sudah pantas seperti ini, maka kita pegang seperti ini dengan 2 jari. Kemudian dibuka seperti tadi. Tuh. Lihat dalamnya begini, maka dijahit lah sini. Ini selesai ya kantongnya tuh, begini. Cuma kan ini masih bolong tuh. Nah, maka lihat bagian dalamnya seperti begini. Ini ujungnya, ujung kantongnya tarik ke sini, tutup, sehingga nanti yang kelihatan yang ini ya. Sekali lagi. Ini bagian dalamnya, tutup dengan ini. Ini harus rata ya, jangan sampai menceng begini, harus rata, tutup. Nah, rata. Jadi didorongnya tidak sampai ke sini, tidak ya. Nah, tidak sampai ke sini, tapi langsung ke ujung sini, ujung celana. Tuh, ditarik sampai ini,
rapi semua. Ini bagian dalam, gimana bagian luarnya? Tuh seperti ini. Nah, luarnya seperti ini. Tuh. Jadi ini kantongnya tadi harus nonghol ya. Nonghol. Nah, kalau sudah rata seperti ini ya, kita buka kantongnya, celananya tuh, diangkat sehingga kantongnya kelihatan. Ini baru celananya, sekarang kantongnya diangkat, tinggal kelihatan bagian dalamnya. Kita jahit bagian dalamnya ini. Angkat sepatunya, diputar, jahit ke sini dengan cara ini, tarik dulu. Tuh. Ya. Selesai, angkat sepatunya, putar lagi, jahit ke bawah dengan cara ini, putar dulu. Tuh. Ini sudah selesai, sudah dijahit. Artinya sudah tidak bolong lagi tuh. Tuh. Sudah tidak bolong lagi ya. Nah, ini sudah mampet tuh. Yang terakhir, sementara kita lihat dalamnya dulu, bawahnya. Nah, seperti ini bawahnya. Ya. Tuh. Sini, sini, ke sini bawahnya. Ini masih terbuka begini kantongnya. Tuh. Kita lihat luarnya seperti ini. Kantongnya luarnya sudah rapi ya. Tuh. Nah, proses yang terakhir. Pertama, buka lagi celananya. Ini lapisannya ini, kain kerasnya digunting tuh, kurang lebih 1,5 cm. Untuk apa itu? Supaya kain kerasnya yang ini ke atas, ini ke bawah. Yang ke bawah ini tutup dengan yang bawah. Tuh. Kemudian yang atas tutup dengan yang atas juga tuh. Tuh, ya. Jadi kantong yang ini kita lipat saja sampai membentuk segitiga. Kita jahit. Ini juga tuh. Diputar. Tuh. Ini bagian dalamnya. Tuh. Dijahit ya. Tuh. Ini bagian dalamnya. Tuh, putar. Bagian dalamnya. Tuh. Putar tuh. Ini juga dicekris juga kantongnya, kain kerasnya. Ini ke atas, ini ke bawah. Yang ke bawah untuk yang bawah ini dilipat tuh. Baru bagian yang atasnya dilipat. Tuh. Dorong ke sana semua. Tinggal yang ini sisanya. Tuh, yang ini ditutup pakai yang bawah, yang atas dilipat sendiri. Tuh. Sampai kantong. Kantongnya kan sampai situ. Kemudian belok miring dengan cara ini dibesarkan, dilipat besar. Ini juga sama besar saja. Tuh. Tuh. Ya. Tutup sampai habis atasnya, dijahit. Inilah kantong belakang celana. Tuh. Tinggal ini nanti di lubang, dikasih kancing di sini. Kalau mau dimasukkan ke dalam tutupnya nih, nggak mau pakai tutup kantong, boleh tuh. Tinggal disetrika aja. Ini kan belum disetrika nih tuh. Oh, saya mau pakai tutup kantong, keluarkan saja. Tuh. Lihat bagian dalamnya seperti ini ya. Tuh. Jadi ini besarnya sama ke sini, di sini mengecil. Nah, harus seperti itu ya. Tuh. Oke. Sekian tutorial hari ini, cara pembuatan pasang kantong celana yang memakai tutup ya. Tuh. Demikianlah. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.